ciptaan langit dan bumi, ya kan? Dan juga pada pertukaran atau fenomena siang dan malam, ya, terdapat ayat-ayat, ya kan? Liulil albab, bagi ulil albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka juga yang memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi ini. Ya, kita kalau mau menjelaskan penciptaan langit dan bumi ini pakai biologi, pakai kimia, nggak pakai hadis gitu. Ya. Pakai fisika, baca tuh teori-teori gravitasi bumi Sir Isaac Newton, relativitas Einstein, theory of everything, string theory. Baca itu kalau mau tafakur terhadap ayat-ayat Allah gitu. Ayat-ayat mutasyabihat, Allah jelasin alam, Allah jelasin kisah-kisah sejarah. Kalau mau baca ya harus verifikasi. Verifikasinya kemana? Ya melalui realitas ini. Jangan nyari ke hadis. Kalau urusan zakat, urusan puasa, urusan nah itulah perilaku manusia itu cari di hadis. Karena di dalam hadis itulah ada sunnah gitu. Pilih-pilih juga hadisnya, jangan semua disikat. Ya. Tapi urusan nubuat, ya, wallahu khalaqa kulla dabatin min ma. Allah menciptakan, ya kan, setiap dabah, setiap hewan dari air. Minhum man yamshi ala rijlain, ada yang jalan di atas dua kaki. Ya, minhum man yamshi ala batnihi, ada yang jalan di atas perutnya. Wa minhum man yamshi ala rijlain, ada dua kaki. Wa minhum man yamshi ala arba', ada yang jalan di atas 4 kaki. Ini cara kita mencari penjelasannya itu di realitas, di lab, cari sana di lab. Ya, jangan nyari di hadis, salah alamat. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan Iqra, ya, deteksi, baca fenomena, baca ayat Quran, otaknya tuh selalu konfirmatif gitu. Quran harus sesuai dengan realitas kesimpulan kita dari realitas harus sesuai dengan Quran. Konfirmatif, ya. Setelah itu tartil, susun, ya, ayat-ayat Al-Quran susun. Karena Quran diturunkannya ngaca. Kenapa ngaca? Kalau nggak diacak, ya, kalau berurutan nanti dipalsuin orang. Ya, kalau diacak dia malsuin satu tempat, di tempat lain masih ada gitu. Ya, seperti itu. Tartil. Nah, setelah Iqra, tartil, barulah kita bisa mendapatkan yang namanya takwil. Ya, apa itu takwil? Oh iya, kosakatanya dari tadi belum saya jelaskan. Iqra itu qoro'a itu tidak harus artinya membaca teks, baca fenomena juga qoro'a gitu, ya kan? Nah, ini gimana cara kita mengetahui kayak gini-gini? Ikut kelas ngerti bahasa Quran, tinggal 10 sheet. Ayo hari ini kalau teman-teman mau belajar bahasa Quran, ikut kelas ngerti bahasa Quran, tinggal 10 sheet, ya. Batasnya 100 orang, yang udah daftar 90 orang, tinggal 10 orang lagi. Nah, dari kemarin juga ada yang mau daftar, cuman belum pada menyelesaikan transaksi. Tinggal 10 sheet. Kalau teman-teman mau, ayo segera daftar. Linknya ada di bio saya. Kalau susah daftar, ya, hubungi nomor admin aja. Ya, itu qoro'ah. Ya. Yang kedua tartil. Tartil itu dari kata rotala. Ya. Ar-ritlu. Rotala itu artinya nyusun. Susunan gigi seri, ya, susunan gigi ini namanya aritlu gitu. Kenapa disebutnya aritlu? Ya karena susunannya rapi, enggak loncat-loncat kecuali yang ompong gitu ya. Susunannya rapi, tersusun, terstruktur gitu. Itu tartil. Jadi tartil Quran ya dilihat 1 sampai 10 ya. Jadi mana yang duluan? Yang duluan nomor 1. Oh, ini yang nomor 1 nih. Oh, ini yang nomor 2. Oh, ini yang nomor 3. Ini yang nomor 4 sampai 10. Ya, susun. Nah, kalau sudah susun, barulah itu yang namanya takwil.
Ya, takwil apa arti takwil? Takwil itu dari kata awwala yu'awwilu. Apa artinya awwala yu'awwilu? Penelusuran sampai awal, kronologi cerita. Itu namanya takwil. Ya. Jadi kalau kita ingin memahami segala sesuatu, itu harus pakai takwil tadi. Ya. Harus pakai penelusuran yang kronologis, sehingga kita dapat mendapatkan kesimpulan yang benar. Ya kan? Nah, takwil ini selalu digunakan oleh Allah. Ya kan, takwil, dzalika ta'wilu ma lam tasni alaihi sabra. Ya kan, takwilnya Nabi yang kita sebut Nabi Khidir gitu ya, sama Nabi Musa. Ya, Nabi Musa nggak sabar. Lu gimana sih, Dir, gitu kan? Ini kan harusnya begini gini. Nabi Musa nggak sadar bahwasannya Nabi Khidir ini melakukan segala sesuatu itu ada takwilnya, ada kronologisnya. Kenapa dia melakukan kayak gitu-gitu? Nah, setelah dijelaskan semuanya sama Nabi Khidir kepada Nabi Musa, dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Itulah takwil yang kau nggak sabar dari tadi itu. Cerita yang sebenarnya, cerita yang kronologisnya, ya kan? Itu namanya takwil, seperti itu. Ya, nah jadi kita selama ini tidak pernah menggunakan kata takwil gitu kan untuk penjelasan Al-Quran, jarang banget. Ya, yang saya tahu yang menggunakan takwil tuh ada satu ulama tuh menggunakan takwil itu, ya. Ta'wilul Quranil Karim, siapa lupa saya namanya. Ada, tapi jarang banget. Rata-rata pada menggunakan istilah tafsir gitu. Loh, yang disuruh Quran itu apa? Tartil, ya kan? Iqra, tartil, takwil. Kenapa nggak pakai nama itu aja sih yang diarahin Tuhan gitu, ya kan? Misalkan kita mau bikin tartil Quran, ya nggak apa-apa, kasih nama aja gitu. Tartilul Quranil Karim, ya kan? Indah Ahmad Syarif gitu. Menurut Ahmad Syarif, ya nggak apa-apa gitu. Itu namanya tartil. Kalau kita tartil artinya kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita nafsir, Allah nggak pernah perintahkan tafsir gitu loh. Ya, kita tartil. Oh, tartilnya baru sampai sini, kita belum sampai ujung. Ya, itu tartil, nggak apa-apa. Ya, kalau tartil salah nggak apa-apa. Yang penting kau sudah tartil gitu. Ya, Iqra tartil. Nah, kalau tartilnya sempurna, baru kita bisa namakan takwil gitu. Ya, seperti itu. Kalau tartilnya sempurna, baru kita dapat penjelasan yang takwil. Ya, yang bisa dijelaskan secara kronologis, secara logis, rasional. Gitu. Kalau belum bisa dijelaskan secara logis dan rasional, ya itu artinya kita sama saja mengklaim bahwasannya Quran itu hoax gitu. Ya, kita kok jelasin Adam turun dari langit, gimana turun? Nah, itu namanya kita mengambil kesimpulan hoax dari Al-Quran. Dan kita telusuri lagi, ternyata nyatanya nggak pernah ngomong kayak gitu ke Quran gitu. Quran tidak pernah ya mengatakan bahwasannya pengusiran Adam itu inzilu, selalu ihbitu. Di mana-mana tempat ayat tuh yang nyebutkan cerita tentang Adam diusir tuh, Allah nyebutnya ihbitu. Ihbitu tuh pindah tempat doang, dari satu tempat ke tempat lain. Itu ihbitu. Kalau turun ya dari vertikal atas ke bawah itu inzilu. Hujan inzilu, air yang dari luar angkasa inzilu, besi inzilu. Ya kan? Anzala semua itu. Ya kan? Seperti itu. Ya. Jadi problem kebahasaan ini memang rumit dan kita terbiasa ikut-ikutan. Gitu kan? Ketika kita ingin mempelajari bahasa aslinya, ditakut-takutin. Ditakut-takutin. Biar apa? Biar kita selalu ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan kan enak, ada majelisnya terus. Ya kan? Gak boleh kamu. Aduh, kamu nih gimana nih? Masa ingin memahami Al-Quran cuma bermodalkan bahasa Arab? Ya memang sih gak cuma bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu salah satunya. Yang paling utama malah, ya itulah sesuai arahan Tuhan. Lah kok jenengan yang ngerti bahasa Arab malah
mengartikan Al-Quran jauh dari bahasa aslinya gitu. Ya, menggunakan istilah-istilah yang nggak pernah digunakan di Quran, yakin dibilang mati, sholawat dibilang minta ampunan, ya kan? Nah ini apa nggak kacau balau? Ya. Nah sekarang Allah eksklusif ke ya terhadap Al-Quran ini, hudan linnas apa hudan lil ulama gitu. Ini hudan linnas untuk seluruh manusia. Ya seperti itu. Maka kita jangan buat otoritas-otoritas tertentu lah ya dalam hal pemahaman Al-Quran. Silakan aja. Ya, gampang kok, kalau pemahamannya benar bisa dibuktikan gitu aja gitu. Sederhana kok. Ya, kalau pemahamannya nggak bisa dibuktikan ya artinya salah gitu aja. Ya, atau tidak bisa diimajinasikan gitu. Ya artinya salah gitu. Kalau bisa dibuktikan, bisa diimajinasikan bahwasanya oh ini mungkin gitu. Ya, ini mungkin nih. Ya itu benar gitu, atau setidaknya mendekati kebenaran. Sekarang boro-boro kita mendekati kebenaran gitu ya. Nah yang ada makin jauh gitu. Ya kan, dengan apa? Dengan metode-metode yang tidak pernah diarahkan oleh Allah gitu, kita ngarang sendiri ya. Seperti itu. Nah jadi itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, apakah Allah perintahkan untuk nafsirkan Al-Quran? Nggak pernah ya, karena kita nggak akan pernah bisa nafsirkan Al-Quran ya. Yang bisa kita lakukan apa? Iqra ya, deteksi ya, tartil, susun ya, takwil susun sampai mendapatkan pemahaman yang kronologis ya. Setelah itu baru kau tadaburi gitu kan. Nah, baru kau ya tadabbur itu, kalau takwil itu susunannya lengkap. Nah susunannya lengkap nih, secara pengetahuan lengkap. Kalau tadabbur itu setelah itu terjadi kita tahu, itu namanya tadabbur. Itu namanya tadabbur seperti itu. Ya kan? Jadi Romawi dikalahkan, itu udah tadabbur kita, pengetahuan kita gitu. Udah pengetahuan pasti, yang pastinya tuh pasti banget gitu ya. Bahkan sampai tanggalnya kapan, bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa, penyebab kejatuhan Romawinya apa, udah tahu kita. Itu namanya tadabbur gitu. Pengetahuan setelah terjadinya sesuatu, itu namanya tadabbur ya. Kalau kita belum merasakan terjadinya, atau hal yang dinubuatkan belum terjadi gitu, kita cuma bisa mengimajinasikan ya kan, ya itu takwil bisa gitu. Contohnya kehancuran alam semesta, oh iya jelas gitu, namanya alam semesta ini menuju ketidakteraturan, entropi, suatu saat pasti akan tabrakan semua ini gitu. Nah itu udah jelas gitu ya, itu bisa diimajinasikan, mungkin terjadi ya, bukan mungkin terjadi, yo pasti terjadi gitu kan. Tetapi yang namanya hari kehancuran itu kita belum dapat memahaminya secara tadabbur karena belum terjadi gitu loh ya. Sesuatu dapat kita maknai secara tadabbur kalau sudah terjadi. Namanya juga dubur dubur itu kan bagian terakhir ya kan. Bagian terakhir ketika sudah terjadi kita bisa melihat gitu. Nah itu namanya alim tuhu tadabburon, aku mengetahuinya secara tadabbur ya kan. Nah gimana sih kok selama ini kok kita tadabbur artinya merenungkan? Nggak ada hubungannya sama merenungkan gitu. Tadabbur, contoh lah, afala yatadabbaruna al-Quran ya kan. Nah, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira ya kan. Apakah kau tidak tadabbur Al-Quran? Kalaulah Quran ini tidak datang dari Allah, maka banyak sekali pertentangan di dalamnya. Nah untuk mengetahui ada atau tidak pertentangannya, kan kita harus telusuri dulu semua ayat ya kan. Nah kalau sudah telusuri gitu kan, sudah selesai ya kan, baru kita dapat mentadaburi bahwasannya memang ini datangnya dari Tuhan karena tidak ada pertentangan gitu. Setelah after gitu tadabbur itu ya. Nah kadang-kadang di tempat-tempat lain juga menggunakan istilah tadabbur, tapi di otak dia tuh tafsir bukan tadabbur gitu. Otak dia tuh takwil bukan tadabbur. Nah jadi kayaknya yang paling
bukan kayaknya. Makanya saya menggunakan istilah tadabbur itu ya agar kita ada usaha untuk memahami Al-Quran secara final, dan itu cita-cita gitu ya. Cita-cita. Tentunya selama manusia masih hidup di dunia ini ya kita tidak dapat memahami Al-Quran secara final gitu. Ya apalagi terkait dengan hari kiamat, hari kehancuran, akhirat. Kapan kita bisa tadabbur itu ya? Itu nanti di akhirat lah gitu. Kita baru bisa tadabbur itu gitu. Makanya teman-teman silakan follow akun tadabbur.id. Itu akun kedua saya. Seumpama akun saya hilang ini, nanti saya larinya ke situ gitu. Langkah preventifnya ke situ. Baru 88 followers, teman-teman tolonglah follow lah itu. Biar jadi 100 atau 200 followers lah, biar bisa live aja gitu. Jadi sewaktu-waktu akun saya hilang, saya bisa live di situ. Jadi follow ya teman-teman ya, akunnya @tadabbur.id. Ad-nya sih Tadabbur Institute, tapi teman-teman bisa cari tadabbur.id. Nah, saya juga ingin menginformasikan mungkin hari ini hari terakhir saya live di minggu ini gitu ya. Karena mulai nanti malam saya sudah mulai kelas ngerti bahasa Quran. Nah, kalau udah mulai kelas nih saya nggak bisa mikir 2 kali dalam sehari gitu ya. Maka seminggu ke depan saya betul-betul fokuskan kepada teman-teman yang sudah traktir saya kopi ya, saya ucapkan terima kasih ya kan atas kepercayaan teman-teman mau ikut kelas ngerti bahasa Quran, dan insya Allah saya akan maksimalkan upaya saya ya bersama teman-teman yang sudah daftar ngerti bahasa Quran ya. Saya akan curahkan. Kalau perkara Quran ini nggak ada yang diumpet-umpetin gitu, nggak kayak guru silat. Kalau guru silat kita ngerti 10 jurus ya, anak muridnya cuma diajarin 9 biar dia nggak ngelawan. Nah, kalau urusan Quran, urusan bahasa Arab ini ya jangan pakai gaya guru silat gitu. Kasih semua. Tujuannya murid lebih pintar daripada guru. Gitu. Nah, mudah-mudahan di sini Dr. Saparudin, Mas Wahyu Hidayat, yang sering give ini murid-murid dari kelas sebelumnya ya, mudah-mudahan bisa jadi pintar, bisa nulis buku. Saya bangga banget gitu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang mau ikut kelas ngerti bahasa Quran, tinggal 10 seat lagi, cepat-cepat ya. Dan saya menjanjikan after class ya. After class itu artinya setelah kelas, ya mungkin di kelas kita cuma seminggu aja ketemu formal di Zoom setiap malam Ba'da Isya gitu kan. Ada rekamannya, kalau beruzur ya bisa lihat rekamannya, materinya dikasih. Kalau mau tanya jawab bisa juga interaktif gitu. Nah, setelah 6 hari itu ya after kelasnya kita bimbing terus, karena nggak mungkin teman-teman menguasai bahasa Arab dalam 6 hari gitu. Makanya perlu berhari-hari. Tapi teman-teman perlu milieu gitu kan. Kita nggak bisa belajar lepas gitu tanpa milieu, itu susah gitu. Nah, kalau ada milieu, belajar di grup, pertemuan tiap minggu gitu kan, kajian rutin. Nah, itu saya janjikan kepada teman-teman yang udah daftar gitu. Jadi teman-teman bisa terus berkesinambungan belajar. Karena apa? Karena ngerti bahasa Quran tidak bisa dicapai cuma dengan ngeluh. Ini bapak-bapak, ibu-ibu banyak ngeluh ke saya nggak ngerti bahasa Quran. Terus aja ngeluh, nggak bakal pinter. Gimana biar pinter? Ya belajar gitu loh. Ya, aduh gimana ya belajar nih, saya udah tua. Nabi itu turun wahyu itu umur 40 loh. Selesai wahyu nomor 63. Ya, jadi jangan merasa tua dulu. Nabi aja tua-tua ngapalin Quran gitu. Jadi ya belajar itu ya sampai mati gitu. Jangan ngerasa tua dulu. Ya, Nabi jadi Nabi umur 40, nerima wahyu sampai umur 60. Ya, masih ini gitu kan. Masih fit, masih prima. Jadi semangatnya jangan kendor. Oke, teman-teman gitu ya teman-teman. Jadi ngerti bahasa Quran tidak bisa dengan hanya mengeluh, tapi harus dengan belajar. Saya sediakan platformnya seperti itu. Kalau teman-teman mau ikut silakan. Jumpa lagi nanti di live di hari Sabtu kemungkinan. Saya baru live lagi, atau mungkin hari Ahad gitu ya. Jadi teman-teman seminggu ini bisa istirahat, ba'da subuh bisa tidur. Jadi insya Allah saya nggak live dulu seminggu ini ke depannya. Saya mau fokuskan kepada teman-teman yang pengen betul-betul belajar gitu. Oke, itu ya teman-teman. Makasih banyak yang sudah give tadi, Dr. Saparudin, Mas Wahyu, dan kawan-kawan, Bang Steve Jack ya. Tadi banyak juga ngirim, makasih banyak.
Jumpa lagi ya teman-teman nanti setelah 1 minggu. Teman-teman juga bosan gitu ya mungkin ngelihat saya gitu. Tiap pagi nampang mulu loh gitu. Mungkin teman-teman bosan. Nah nanti jumpa lagi. Makanya kalau mau ketemu saya minggu ini daftar kelas ngerti bahasa Quran. Tiap hari ketemu saya gitu. Di Zoom interaktif bisa ngobrol. Kayak gitu ya teman-teman. Makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.